Dari pengalaman Anda ketika konflik, mana liputan yang menurut Anda itu paling terkesan? Eh, Peristiwa di Beracan di PD. Ini, Dia Beracan. Beracan PD ya. Hmm. Masa itu memang liputan itu semua mobil yang lewat di jalan itu, mau mobil penumpang baik logistik semua dibakar. Hmm. Jadi di situ kita pas menuju situ ternyata di situ lagi ada kontak senjata antara GAM dan aparat. Kita terjebak di tengah-tengah. Anda bisa dapat Ah, visualnya? Disitulah kita baru berpikir gimana kita cara balik masuk ke situ. Kalau kita balik masuk, kita pasti kena gunting. Hmm. Karena tembakannya kiri kanan gitu. Ada nggak pengalaman Anda dalam tanda petik ya, ketika berselisih ya, dalam tanda petik berselisih dengan oknum TNI misalnya di lapangan, sempat debat segala macam, ada nggak pengalamannya? Ada. Jadi pernah saya meliput korban Brimob PKO ya. Waktu itu ada kejadiannya di Grute. Oke. Korban Brimob itu ada 2 orang kena pahanya ya, dibawa ke rumah sakit Jalal Abidin. Saya mencoba untuk mau mengambil korban karena saya nggak dapat di TKP waktu itu, telat ya. Jadi saya coba mau ngambil gambar korban di rumah sakit. Waktu saya masuk, di situ ada Brimob yang jaga ya, letting yang namanya letting atau orang tuh satu ini ya. Ngamuk rekannya. Hmm. Apa dia bilang? Kau syuting aja kau katanya. Kawan aku mati 2, disepak aku di apa pakai PDL di tulang kering. Baru keluar rumah sakit, saya dijegat sama 2 orang naik sepeda motor. Hmm. Malam Mas Pendi dia bilang. Saya terkejut, saya lihat, tengok rupanya sebelah saya itu adalah Abu Kaidir, Panglima Kurung Sabi. Sebelah kiri saya ada Ayah Muni, Aceh Besar. Sama-sama naik sepeda motor. Apa dibilangnya? Baru jumpa sama Brimob ya. Kan saya namanya malam dikepit sama 2 orang game kan. Jadi iya saya bilang maklumlah, tunggu namanya juga kita harus dapat video. Iya tadi kamu kena sepak juga ya. Gitulah tunggu namanya resiko. Dari mana mereka tahu? Menurut Anda, setelah 20 tahun ini, apa rata-rata liputan damai dari jurnalis muda-muda sekarang ini? Sepertinya mereka memang cuma ikut arus ya. Ikut arus, dia juga nggak berpikir untuk merusak dan nggak memperdalamin karena memang ada Instan gitu ya? karena mungkin ya dasar saat ini sama dulu. Kalau dulu kan perjuangannya tuh beda untuk jadi seorang wartawan ya. Banyak media sekarang, bukan wartawannya aja banyak, medianya pun banyak. Karena gampang ya membuat satu media, asal punya uang bisa buat website, bisa buat perusahaan PT dengan harga cuma 15 juta udah lengkap include main di pokir. Jadi Nah, ini pokok. main di pokir ambil aspirasi. Artinya begini ya, di masa damai sekarang justru banyak lahir media-media pokir ya. Nah, itu sekarang masalahnya. Jadi memang udah itu loh zamannya udah damai. Jadi damai-damai aja dengan pokir kan. Namanya kong kali kong kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu untuk memperbincangkan atau membahas, mengupas isu-isu sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Aceh. Sahabat Sisi Lain, khusus untuk edisi spesial 20 tahun atau 2 dekade Damai Aceh, malam ini saya mengundang seorang jurnalis untuk menceritakan pengalaman-pengalaman, kesulitan-kesulitan apa yang dilakukan di zaman yang belum secanggih saat ini. Banyak hal yang sebenarnya yang bisa kita ungkap dari 20 tahun Damai Aceh atau sebelum proses perdamaian itu terjadi. Ada agenda-agenda yang seharusnya masih perlu penguatan oleh karya-karya jurnalis. Lantas bagaimana kontribusi para jurnalis pada 2 dekade Damai Aceh? Malam ini saya mengundang Bung Ferry. Bung Ferry ini seorang jurnalis yang katakanlah senior. Ketika saya juga aktif di lapangan, sering saya masuk, beliau keluar, saya masuk. Cuma kami berbeda, beliau adalah di media elektronik, televisi,
sementara saya adalah di media cetak. Saat itu online belum begitu tren ya. Belum ada pun. Ya, belum ada pun. Ya, kita langsung saja. Saya panggil ini Bung Ferry. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah nampak wabarakatuh. cerah itu ya. Wah, saya panggil siapa ini? Pendi. Pendi. Pendi nama lengkap? Ferry Effendi. Ferry Effendi. Ada yang panggil Ferry, ada yang panggil Pendi. Tapi biar nampak lebih jantan, panggil Pendi aja. Kalau Ferry kadang-kadang bisa juga bukan nama pria. Pak Pendi, kita bolehlah sedikit kalau mengenang ya, bernostalgia ya. Kita jangan lalu masuk ke soal damai dulu lah. Ya. Soal konflik dulu. Dari sekian banyak catatan jurnalis yang coba saya kumpulkan, nama Anda muncul salah satunya sebagai jurnalis yang waktu itu boleh disebut nekat, gitu ya. Bisa Anda ceritakan pengalaman Anda yang paling menarik, yang paling Anda ingat, detik-detik yang paling membahayakan ketika meliput? Ya baik, terima kasih Saudara Muhammad Saleh. Sebelumnya saya mengenalkan diri juga. Nama saya Pendi, asal dari Medan ya. Jadi saya tahun 1994 untuk masuk ke Aceh. Tahun berapa? 1994. 94. Lagi Jadi panas-panas. di masa DOM ya, di masa DOM. Jadi masa itu memang zaman itu memang semua serba manual kan, Iya. waktu itu. Anda kerja di televisi mana waktu itu? Jadi waktu saya masuk 1994 itu saya bekerja di RCTI sebagai kameramen. RCTI. Sampai Wartawan siapa 97. ketika itu? Bersama Asnawi Kumar. Asnawi Kumar. Kita koresponden Aceh yang meliput di seluruh wilayah Aceh, provinsi Aceh. Jadi baik ke Aceh Timur, ke Aceh Selatan itu saya yang pergi. Karena Ambil memang gambarnya, ambil video karena memang saya kan seorang kameramen yang memang harus merekam semua peristiwa yang terjadi ya. Memang harus ke TKP. Jadi dari mulai apapun kita harus berangkat. Jadi mengenai soal konflik Aceh di masa itu memang sih termasuk kalau kata orang-orang Jakarta saya dibilang punya nyawa 10 katanya. 10, ya. Karena di samping kita harus cepat ya untuk dapat visual jangan sampai ketinggalan. Di situ juga kita harus benar-benar bisa mengekspos hasil liputan kita, apa yang terjadi gitu. Ya, ini kan setelah Anda liput. Sementara kan Anda kadang-kadang di Aceh Timur, kadang-kadang di Biren, kadang-kadang di Pantai Barat Selatan. Sementara studio RCTI kan di Jakarta. Bagaimana cara mengirimnya nih? Nah, itulah dulu model kamera kita kan model kaset video ya, VHS ya. Jadi setiap kita habis liputan, kita harus kirim kaset itu via kargo Bandara Sultan Iskandar Muda. Satu-satunya, karena jalan itu satu-satunya untuk kita. Sementara kargo pesawat itu hanya bisa 2 kali sehari. Jadi kita memang harus menjaga ritme atau menjaga waktu di mana kita meliput. Misalnya kita di PD ke Banda Aceh harus jaga berapa jam jalannya. Terus pesawat jam berapa berangkat, kita harus jaga itu semua. Jadi mulai dari awal mau meliput sampai memikirkan persoalan untuk bisa mengirim hasil liputannya agar masyarakat luas bisa melihat hasil karya kita. Apa yang terjadi peristiwa di Aceh, kontaknya seperti apa, korbannya seperti apa aja dibakar, itu semua kita visualkan dan kita berupaya untuk bisa sampai mengirimkan hasil laporan kita ke redaksi Jakarta. Itu memang ada live juga ya langsung ya. Terkadang karena biaya waktu itu kan zaman itu memang kan live itu terlalu mahal biayanya. Kalau kita feeding gambar aja lewat Telkom satelit bumi itu per 10 menit itu 6 juta harganya. 6 juta. Gambar kita 10 menit. Sementara kita rata-rata ngambil gambar tuh paling sedikit tuh 15 menit. 15 menit. Jadi memang harus kaset itu yang kita kirim. Walaupun tayangnya 3 menit, 2 menit. Tayangnya paling 1 menit itu kan namanya gambar kotor. Jadi untuk mengantisipasinya misalnya begini nih, terjadi kontak tembak di Aceh Utara gitu. Anda kan ke sana nih. Kasetnya gimana? Titip di bus? Titip di bus biasanya, lewat bus. Jadi tetap di estafet ya, estafet dari bus nanti di Banda Aceh kawan kita, reporter kita yang ngambil untuk mengirimkan ke bandara seperti itu. Oke. Jadi Dari pengalaman Anda ketika konflik, mana liputan yang menurut Anda itu paling terkesan? peristiwa di Beracan di PD. Beracan? Beracan PD ya. Masa itu memang
liputan itu semua mobil yang lewat di jalan itu mau mobil penumpang, baik logistik semua dibakar. Jadi di situ kita pas menuju situ ternyata di situ lagi ada kontak senjata antara Gam dan aparat. Kita terjebak di tengah-tengah. Anda bisa dapat visualnya? Jadi waktu itu supir kita ketakutan, kelewatan mobil tuh karena ini tengah jalan, ya kan? Kelewatan kita sampai ke logistik, gudang logistik dulu. Disitulah kita baru berpikir gimana kita cara balik masuk ke situ. Kalau kita balik masuk, kita pasti kena gunting, karena tembakannya kiri kanan gitu. Jadi saya bingung, supir saya udah nggak berani untuk mengantar situ. Saya ngakali lah, saya bilang ajak beli nasi. Sampai di situ saya suruh lewat ke sana, saya suruh terus lompat kami itu terguling-guling dengan kamera. Tapi itulah seorang kameramen, walaupun badannya rusak, kamera tak dipeluk waktu itu. Yang penting bisa dapat gambar. Kalau istilah tentara, istri kedua. Istri kedua. Kalau ini mungkin istri pertama waktu itu. Karena memang kalau kamera itu rusak, kita nggak bisa menginformasikan kepada masyarakat luas di negara ini kan apa yang terjadi di situ, apa aja kan. Sementara di situ banyak orang yang ketakutan kan. Terus logistik yang dibakar semua, ada beras, ada ini kan. Di situ komplek itu karena kontak itu memang asli terang-terangan waktu itu gitu. Jadi yang punya nyawa lebih lah yang berani turun kalau kita sudah kelewatan. Karena waktu itu terjun sama siapa? Ada kawan-kawan lain? Pertamanya kita rame, cuman ketika saya balik, saya cuma balik sama supir saya, yang lainnya tinggal. Ada Benu Bulu, ada Topik Rahman waktu itu, tapi mereka akhirnya tinggal lah di gudang Dolok itu, yang di PD Bracan. Itu yang paling terkesan. Ya, karena memang kita harus punya perhitungan ya. Kalau balik, resikonya teman kita bisa kena tembak gitu. Karena apa? Karena peluru itu kan nggak punya mata. Kita di tengah kan saling gunting gitu. Jadi ya harus berani dan harus punya taktik sebelum sampai langsung lompat. Jadi mobil itu terbuka aja pintunya dalam posisi gitu. Ya gitulah. Liputan-liputan Anda itu yang kemudian menurut orang membuat almarhum Ersa Sregar itu begitu tertarik untuk terjun langsung ke Aceh. Ya. Karena visual-visual liputan-liputan yang Anda lakukan bersama Bang Asnawi Kumar sehingga Ersa terpancing untuk bisa turun kemari ya. Ya, jadi karena memang waktu itu kan Aceh itu memang yang namanya perang-perangan ya, tapi mati betulan. Jadi perang pura-pura matinya betulan. Mati betulan. Kenapa? Itu istilah jurnalis itu gitu ya. Memang begitu. Waktu kita di jalan itu kalau sudah ada kontak, kita nggak ada tempat untuk bisa berlindung gitu. Jadi di mana pelurunya, di mana ininya kita nggak tahu itu. Makanya Anda waktu itu masih bujangan ya? Saya sudah menikah juga. Oh sudah menikah ya, tapi nggak ada misalnya begitu turun itu teringat wajah istri gitu kan? Mungkin karena asuransinya waktu itu lebih tinggi. Ya, tapi kan asuransi dari segi finansial kan. Ya. Tapi soal cinta itu kan kadang-kadang ada nggak terpikir nih, ada nggak misalnya pesan ini kalau saya turun, kalau nggak balik lagi berarti saya ada pesan-pesan seperti itu? Memang Sering, sih, ya, ketika kita sudah keluar, kita tetap berpikir seperti itu. Tapi waktu kita liputan itu, karena kita sudah biasa ya, sepertinya kita nggak terlalu khawatir dengan hal itu. Gitu. Istilahnya udah ada taktik tersendiri untuk ini. Ya. Oke, ini kan waktu itu belum ada handphone ya. Ketika Anda turun, Anda mengambil gambar atau visual, sementara kan reporternya Asnawi Kumar kan nggak ikut nih, kadang-kadang nggak ikut ya. Nah, bagaimana koordinasi yang Anda lakukan itu? Setelah kita sudah meliput, kita kirim kaset lewat bus atau mobil yang mau ke Banda Aceh, siapa aja boleh. Itu kita tulis di dalam kaset itu ada kertas nanti ini topiknya, ini visualnya, ini wawancaranya, ini beritanya seperti ini, daerahnya ini gitu. Semua data. Kalau kayak tadi misalnya di saat-saat genting ketika terjebak dalam kontak tembak, nggak ada koordinasi misalnya dengan redaksi di Jakarta atau dengan Banda Aceh, kan nggak bisa nelpon ya? Memang nggak bisa. Harus. Jadi sikap Anda seperti apa? Kita kalau kita ada keperluan darurat seperti itu, memang harus ada yang menyampaikan ke Banda Aceh. Kan di Banda Aceh cuma ada sinyal Banda Aceh dan Semawe waktu itu ya, handphone PD dan daerah lainnya nggak ada sinyal handphone.
Jadi itu tetap melalui satu tempat atau dari supir yang pulang gitu. Telkomsel pakai ini ya. Ya pernah, karena saya pernah ikut juga waktu masuk ke kawasan Tiro, saya kan ikut sendiri. Supir saya nggak tahu, supir yang dikasih CDP. Jadi akhirnya supir bilang ke orang Jakarta, si Pendi hilang, dia bilang. Nah, jadi memang nggak bisa dikontak, orang memang nggak ada handphone. Kalau handphone pun sinyalnya ada di Banda Aceh. Jadi orang CTP panik, termasuk ada Ira Kusno waktu itu ya, yang ikut MBD 2 latihan militer ya, untuk Liput Aceh. Ya, dia panik, makanya di sini dia cuma 1 hari aja takut juga, dia perang-perangan mati betulan di sini kan. Jadi dia panik, menanyakan sampai Jakarta pun heboh, video itu segala macam. Padahal saya cuma ikut ngambil gambar karena ada penggerbekan gitu. Ya. Itu tadi pengalaman kontak tembak. Ada nggak pengalaman Anda dalam tanda petik ya, ketika berselisih ya, dalam tanda petik berselisih dengan oknum TNI misalnya di lapangan, sempat debat segala macam, ada nggak pengalamannya? Ada. Jadi pernah saya meliput korban Brimob PKO ya. Waktu itu ada kejadiannya di Grute. Korban Brimob itu ada 2 orang kena pahanya ya, dibawa ke rumah sakit Jalal Abidin. Saya mencoba untuk mau mengambil korban karena saya nggak dapat di TKP waktu itu, telat ya. Jadi saya coba mau ngambil gambar korban di rumah sakit. Waktu saya masuk, di situ ada Brimob yang jaga ya, letting, yang namanya letting atau orang tuh satu ini ya, letting dalam Brimob latihan mereka. Ngamuk rekannya, apa dia bilang? Kau syuting aja kau katanya. Kawan aku mati juga, disepak aku di pakai PDL di tulang kering. Cuman karena naluri untuk ngambil gambar tadi itu, ya aku mau teratur, tapi aku harus cari cara gimana caranya aku harus dapat gambar itu. Ya, disitulah setelah saya berhasil ngambil gambar. Tapi saya harus berpikir lagi pulangnya karena memang mereka marah kali gitu. Marah karena kan letting itu kan bawaan aparat ya. Kalau udah satu letting ya kena, semuanya mau ikut gitulah. Itulah yang terjadi. Sudah aman saya keluar, saya kan rencana mau pulang ke rumah. Dari rumah sakit Jalal Abidin. Kan mau pulang ke rumah ke Lamjame. Baru keluar rumah sakit, saya dijegat sama 2 orang naik sepeda motor. Malam Mas Pendi, dia bilang. Saya bingung waktu itu jam 2 malam. Ya, saya terkejut, saya lihat, tengok, rupanya sebelah saya itu adalah Abu Kaidir, Panglima Kulung Sabi. Sebelah kiri saya ada Ayah Muni, Aceh Besar, sama-sama naik sepeda motor. Apa dibilangnya? Baru jumpa sama Brimob ya. Kan saya namanya malam dikepit sama 2 orang game kan. Cuma nggak tahu salah apa karena pertanyaannya cuma baru sama Brimob katanya. Memang benar saya baru liput rumah sakit ya. Jadi iya saya bilang maklumlah, tunggu namanya juga kita harus dapat video. Iya tadi kamu kena sepak juga ya. Gitulah tunggu namanya resiko. Dari mana mereka tahu? Rupanya mereka ada di seputar itu. Oh, pantau juga. Jadi bukan karena apa-apa, tunggu memang tugas saya. Oh iya kalau kami curiga sama Mas Pendi, mereka kebetulan pakai saya Mas Pendi waktu itu memang yang mungkin ini apa benar apa enggak, mungkin mau masalah pernah dengar ya. Waktu itu di zaman krisisnya GAM nggak percaya sama wartawan lokal ya, maksudnya putra daerah karena dituduh tua. Jadi saya ini orang Medan ini punya keberuntungan sangat besar gitu. Kenapa waktu itu sempat GAM tidak percaya sama wartawan lokal? Karena dianggap tua katanya. Habis masuk markas GAM, dia lapor ke aparat sehingga terjadilah penggerebekan. Saya pernah juga masuk ke Ishak Daud dulu. Dia tanya dulu, kamu dari mana? Asal Medan, KTPO ya, kawan dia bilang. Tapi kalau Aceh nggak mau dia. Kecuali kalau di Aceh Timur Munir sama Ibrahim Waktu itu pun belum mau dia. belum mau. Belum. Ibrahim Ahmad mau dia almarhum. Mungkin waktu itu. Iya. Karena kalau melalui telepon seluler memang mau. Iya. Tapi kalau datang ke base campnya nggak mau. Waktu itu kita mau bebasi M. Sueri namanya, orang TPRI. Iya. Gitu ya. Balik ini ke Ayah Muni dan Abu Kaidir. Jadi kalau katanya dia merasa Mas Pendi ini memang berkawan sama gua, gampang kali nembak ya, kan? Waktu itu ser juga, kita dikepit oleh 2 panglima gitu di sepeda motor.
Tapi karena mereka mengerti posisi pekerjaan saya itu, makanya mereka memaklumin. Dia bilang memang biasa itu. Besok kita ketemu lagi. Saya pernah 1 minggu sama Abu Khadir di markasnya. Ya artinya seperti Bung Peli bilang tadi kan, ini kan ketika itu kan juga serba salah ya. Iya. Sebenarnya seorang jurnalis itu sudah merasa dirinya pada posisi netral, harus meliput kedua belah pihak kan gitu kan. Tapi penilaian-penilaian seperti yang Pendi bilang tadi itu kan hal yang lumrah terjadi ketika itu kan. Iya. Malah kan kita tidak bisa melakukan konfirmasi ketika misalnya ketika itu GAM mengeluarkan rilis dari kontak tembak sekian prajurit TNI atau BRIMOB yang kena gitu kan, kita kan nggak bisa tanya. Begitu juga sebaliknya kan, ketika TNI mengeluarkan statement kontak tembak sekian yang korban dari pihak GAM, kita kan nggak bisa verifikasi. Iya, betul. Memang ketika itu serba sulit ya. Serba sulit. Makanya kita butuh sebagai kameramen itu kita memang harus punya visualnya ya. Ya, Jadi supaya bisa gambar. Ya. Jadi apapun peristiwa itu mana videonya. Jadi saya termasuk bangga juga waktu itu ya. Hampir rata-rata peristiwa atau konflik Aceh itu hampir semua saya rekam. Cuman ya sebagian kasetnya kena tsunami ya. Oke, itu tadi kita bicara soal bagaimana konflik. Damai, sekarang sudah 2 dekade, sudah 20 tahun. Kalau ibarat manusia atau anak-anak ini sudah menanjak dewasa, bukan lagi remaja ya, udah menanjak dewasa lah, udah di atas 17 tahun. Sebagai seorang jurnalis, apa yang Anda rasakan setelah 20 tahun kita damai? Ya, memang kalau kita bandingkan dari masa konflik Aceh yang ketika itu masyarakat tuh hidup tuh selalu dalam keadaan mencekam ya, di mana dengan dentuman senjata sering terdengar hampir nyaris di semua tempat ya, termasuk eksodus besar-besaran waktu itu ya. Saat ini mereka yang sudah keluar malah banyak kembali ke Aceh karena dengan komitmen damai ini terlihat ya, geliat masyarakat untuk membangun ekonomi dan kehidupan yang dulu pernah terpuruk itu sekarang nampak nyata gitu. Ya. Hampir rata-rata orang terus semua punya usaha masing-masing. Jadi kedepannya kalau damai ini memang berjalan terus baik, insya Allah semuanya akan berjalan lebih bagus. Hanya tinggal satu, dalam MOU itu kan harus benar-benar dijalani supaya semuanya bisa merata. Ya. Gitu. Itu ya harapannya. Itu harapan kondisi. Yang saya maksud, kalau dulu Bung Fendi meliput konflik, menurut Anda setelah 20 tahun ini apa rata-rata liputan damai dari jurnalis muda-muda sekarang? Di zaman ini kan karena udah zaman teknologi ya, zaman modern dan semua serba cepat ya, sehingga terkadang kita nggak bisa melihat lagi yang mana yang hoax, yang mana yang memang berita aktual atau fakta karena kecanggihan teknologi. Jadi ya standar sekarang para jurnalistik saat ini ya memang sebenarnya memang dia lebih punya referensi untuk membuat berita-berita damai Aceh. Jadi memang perbedaannya sangat jauh sih. Kalau zaman sekarang dia perlu cuma mengkritik dan membangun apa yang kurang dari perjanjian damai itu. Saya pikir yang Anda pantau, seberapa besar minat dari jurnalis-jurnalis muda, atau kalau istilah saya jurnalis produk di atas 2005, mereka langsung ketemu dengan damai. Pemberitaan-pemberitaan mereka itu menurut pantauan Bung Fendi seberapa besar justru melakukan penguatan terhadap damai yang ada, atau justru dalam tanda petik bisa merusak nilai-nilai perdamaian itu? Kalau kita lihat karena sekarang ini sepertinya mereka memang cuma ikut arus ya, ikut arus, dia juga nggak berpikir untuk merusak dan nggak memperdalamin karena memang ada instan gitu ya. Karena mungkin ya dasar saat ini sama dulu, kalau dulu kan perjuangannya tuh beda untuk jadi seorang wartawan ya. Jadi kita harus benar-benar punya skill, punya nyali dan punya feeling yang kuat. Kalau saat ini kan enggak, kalau dia udah jadi wartawan ya udah dia menulis apa berita yang bisa diangkat. Jadi naluri memburunya itu agak sedikit kurang. Malah dulu orang agak sedikit ingin berminat di jurnalis ya. Tapi sekarang udah terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi kalau dulu memang sulit ya kita, sulit kan, kita harus berjuang sebenar-benarnya dengan risiko yang ada. Kalau saat ini kan mereka
hanya mencari referensi data untuk membuat satu berita perbandingan gitu. Jadi dia lebih gampang untuk membuat. Sebagai seorang jurnalis senior, menurut saya yang sudah kenyang asam garam di konflik dan sekarang sudah damai, apa kira-kira menurut Anda yang harus dilakukan oleh jurnalis-jurnalis muda di masa damai ini? Liputan-liputan seperti apa? Kalau dulu kontak tembak, ya kan sekian korban yang. Nah sekarang kita udah damai dengan situasi Aceh yang katakanlah minus investasi, industri, kemudian daerah miskin, tingkat korupsinya juga lumayan bagus kan gitu kan. Dana otsusnya mulai habis. Kira-kira sebagai seorang senior, apa saran masukan Anda untuk wartawan-wartawan muda? Ya memang mungkin ya disarankan untuk para jurnalistik muda saat ini ya harusnya memang lebih mendalamin isu ya, misalnya apa isu yang berkembang, misalnya ekonomi untuk masyarakat pasca konflik Aceh itu dikasih saran atau tujuan yang pasti itu, solusinya ini usaha yang bisa dibuat oleh masyarakat Aceh misalnya, itu ditulis benar-benar gitu. Terus peringatan-peringatan yang bisa membangun Aceh dan lebih baik itu harusnya seperti itu, karena mereka sudah tidak punya risiko untuk hal itu gitu. Jadi mereka harus punya karya dan motivasi untuk masyarakat. Inilah tugas. Dan memperkuat damai gitu ya. Ya, jadi memotivasi masyarakat Aceh untuk bisa terus maju dan berkembang dari keterpurukan masa konflik kan. Saat ini para jurnalistik saat ini kan lebih gampang untuk mendapat referensi karena sekarang serba instan ya. Kita mau data apa aja bisa. Jadi kenapa nggak coba buat tulisan atau berita-berita yang membangkitkan masyarakat Aceh untuk bisa melakukan usaha seperti itu. Jadi perdamaian Aceh dan memajukan masyarakat dengan ekonomi yang lebih baik daripada dulu. Di era damai. Di era damai. Jadi jurnalisme damai lah ya. Ya, tapi tujuannya tetap membangun Aceh kan, jadi nggak balik ke masa lalu. Jadi cerita masa lalu itu kita tanam dulu lah gitu. Oke, kalau tadi harapan. Sekarang apa kritik Anda terhadap jurnalis-jurnalis yang ada sekarang setelah Aceh damai 20 tahun? Ya kalau saat ini ya mungkin terdengarnya nggak enak juga ya kan, karena banyak media sekarang, bukan wartawan aja banyak, medianya pun banyak. Karena gampang ya membuat satu media, asal punya uang bisa buat website, bisa buat perusahaan PT dengan harga cuma 15 juta udah lengkap include main di pokir. Jadi main di pokir, ambil aspirasi. Jadi semuanya media itu hanya untuk ini. Berarti nggak sinkron dong dari harapan Anda tadi di masa damai. Justru artinya begini ya, di masa damai sekarang justru banyak lahir media-media pokir ya. Nah, itu sekarang masalahnya. Jadi tumbuh. Saya sendiri udah nggak tahu lagi mau di mana. Tapi sekarang banyak juga media yang sudah terverifikasi, verifikasi faktual, kemudian wartawannya juga sudah kompetensi utama, tapi di media-media pokir tadi itu. Ya, memang udah itu loh zamannya udah damai. Jadi damai aja dengan pokir kan. Namanya kong kali kong kan. Balik. Jadi 20 tahun Aceh damai, jurnalis berdamai dengan pokir. Nah, berdamai dengan pokir dan aspirasi. Dan aspirasi. Karena kalau memang ada itu memang. Faktanya memang ada. Karena itu jadi acuan untuk supaya media itu bisa besar, bisa berkembang dan hidup. Makanya sulit bagi orang-orang lama kayak kita ini. Ya kita berjuang harus pakai keringat kan untuk membuat satu itu, karena yang masih dalam tanda petik coba-coba bertahan dengan idealisme ya. Kalah sama yang muda-muda pokir tadi ya. Kalah karena mereka udah memang punya komitmen ya antara dia dan saya gitu. Jadi pokir itu kalau nggak ada komitmen nggak bisa keluar kan. Komitmen seperti apa? Cashback? Ya mungkin lah bagi hasil lah. Bagi hasil. Kemungkinan seperti itu, karena kan memang di situ kan ada biaya untuk publikasi ya. Jadi memang sih jalannya. Cuman banyak sekarang milih medianya ini masalahnya. Ini kan ibarat kata gini ya, katakanlah ilustrasinya itu katakanlah perusahaan jurnalisme ini ibarat bunga mawar ya. Harusnya kan
karena begitu banyak tanaman mawar itu kan justru menimbulkan harum ya. Tapi justru pes ini lahir begitu tumbuh seperti jamur di musim hujan, faktanya seperti Ya. yang dibilang tadi ya. Memang kebanyakan Walaupun memang ada juga ya beberapa media yang tetap ada sebagian tapi nggak semua juga kan. Banyak juga media yang memang benar-benar dia menjalankan fungsinya kontrol sosial masyarakat ya, sebagaimana udah diatur ya. Karena dia mendapatkan mungkin hasilnya dari aksen, dari YouTube ya kan, itu kan bisa membuat media itu bisa hidup sendiri. Tapi yang membuat media yang menggunakan dana poker itu memang dibuat sengaja untuk mendapatkan itu. Tapi ada juga kan kata kawan-kawan sih, bukan kata saya, tidak hanya sekedar pokir, tapi ada juga buat media untuk daya tekan kan. Sana, kertas Memang ini. sih ada, juga ya. makanya Jadi kalau nggak kerja sama kami lapor ke KPK gitu ya, kami lapor ke Kejati gitu ya, kami lapor ke Polda gitu ya. banyak juga ada media yang membawa nama lembaga ya, Ada, seperti Dead Rescue, itu media tuh, itu padahal nggak, itu sama aja tuh. Sama aja ya. Tujuannya tetap cari uang instan. Istilahnya. Jadi dia nggak mungkin karena dia terlalu merasa konflik dulu sehingga tekanan itu, atau mungkin dia nggak pernah merasa konflik makanya pikir instan aja ngambil uang lewat nama-nama reskrim, KPK, kan banyak media seperti itu. Jadi memang Jadi mereka hidup di masa zaman enak gitu ya. zaman enak. Serba Jadi instan. yang penting mau katanya. Yang apa? Yang penting mau dan pakai muka tembok. Ya, kalau nggak bisa kan? Iya. Zaman lagi sekarang. Oke, Bung Ferry, terima kasih. Oke. Saya kira untuk pembicaraan kita 20 tahun Damai Aceh udah dapat lah ininya ya. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan saya dengan Ferry Effendi. Saya kira banyak pengalaman yang bisa kita petik. Ini kalau saya bicara sama Bung Ferry ini bisa sekalian menceritakan kisah pengalaman. Apa yang diceritakan tadi itu adalah secuil pengalaman beliau yang memang hampir dirasakan oleh seorang jurnalis yang benar-benar jurnalis ketika Aceh masih dalam era konflik. Kenapa saya mengatakan benar-benar jurnalis? Saya membagi untuk beberapa fase, ada fase 80-an hingga 90-an. Ada jurnalis di fase 90-an sampai 2000, ada jurnalis 2000 sampai 2005, dan 2005 sampai sekarang. Ini umumnya anak-anak muda yang memang lahir di atas tahun 2000 lah. Bisa jadi 2005 lahirnya kan, sampai hari ini mereka kuliah jadi jurnalis. Tapi itu semua adalah sebagai sebuah dinamika bunga rampai dari kehidupan, terutama kehidupan jurnalisme di Indonesia, termasuk di Aceh. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini bisa Anda petik hikmahnya. Tidak ada yang salah dari apa yang terjadi dalam sebuah proses sejarah. Juga tidak ada kebenaran dari sebuah sejarah. Sejarah hanya benar menurut orang-orang yang menjalaninya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.